Jujur gue adalah orang yang jarang banget nonton film horor Indonesia di bioskop, dan sekalinya gue nonton itu yang nonton kayak super terbola cuy. Anjir nih bapaknya bego banget nih, anjir gue juga mau nih pocongnya. Ada bro. Apakah ini kesalahan filmnya yang mana dia terlalu boring, mungkin dia butuh spicing up the situation, atau filmnya terlalu bagus, terlalu seru, atau ya emang gak ada adatnya aja sih. Nah, film gue bahas ini judulnya adalah Possession Kerasukan, yang mana merupakan karya sutradara Robby Ertanto. Kayak memang gue nonton film ini karena diajakin kakak gue, tapi yang menarik adalah karya Robby Ertanto ini merupakan adaptasi atau remake dari film Prancis-Jerman karya Andrzej Wajda yang berjudul Possession. Sebenarnya film ini cukup terkenal di kalangan sinetron yang suka film-film aneh ya, dan terkenal itu juga karena shocking effect yang luar biasa. Dan dari awalnya, dari versi aslinya, sebenarnya film Possession ini kan memang bukan film biasa ya, tapi masuk ke dalam kategori yang kalau misalnya di Indonesia itu lebih terkenal dengan istilah art house, atau gue sebut aja sebagai art film, yang mana butuh kapasitas intelektual lebih tinggi dari rata-rata, dan itu butuh banyak layar berpikir untuk nontonnya. Bagaimana cara nge-repackage-nya untuk penonton Indonesia yang kayaknya belum siap gitu. Jauh ini kan kita ngeliat ya bahwa film Indonesia itu laku seringkali karena menang viral, terus habis itu dikasih bumbu horor, akhirnya wah nontonnya berapa juta. Apakah mereka siap nonton film art house yang itu sampai berpikir keras, sampai jadi lemot gitu? Kembali lagi dengan gue Satria di channel Rushflix, di mana lo bisa mendapatkan review, diskusi, dan rekomendasi film rated karena menarik untuk dibahas. Nah, film ini kurang lebih premisnya sama dengan versi Eropanya, di mana ada seorang yang bernama Faris yang diperankan oleh Darius Sinathrya, dan kalau misalnya di film aslinya itu namanya Mark, yang diperankan oleh Sam Neill. Ternyata dia yang main jadi Dr. Alan Grant di Jurassic Park. Jadi Faris ini adalah seorang TNI yang udah lama nggak pulang, Bang Toib lah istilahnya, dan sampai dia ketemu lagi dengan istrinya yang mana diperankan oleh Carissa Peruset, yang kalau misalnya di film Prancisnya itu diperankan sama Isabella Adjani yang udah meraih banyak penghargaan. Si Faris menemukan bahwa si istrinya ini udah nggak kayak dulu lagi gitu, yang mana kebetulan namanya Ratna, terlihat twisted. Dia ogah-ogahan melayani suaminya, nelantarin anaknya gitu, sering kemana-mana, kayak sibuk banget, juga nyerahin surat cerai gitu. Dan Faris tuh bingung, benar-benar clueless. Asumsi besarnya adalah bahwa si Ratna ini selingkuh dengan seseorang gitu, dan pada akhirnya Faris ini mencoba mencari tahu, bikin spionase. Tujuannya adalah menemukan si Ratna ini selingkuhnya sama siapa sih. Yang berjalan cerita makin ancur-ancuran gitu. Si cemburuannya ini, kecurigaan ini makin merembet kemana-mana. Dan seiring berjalannya waktu menyusuri siapakah dalang dibalik semua ini, tiba-tiba yang tadinya filmnya terasa film drama jadi film horor. Makin horor, makin horor, makin horor. Ternyata si Ratna ini selingkuh sama seekor pocong, seorang pocong, seorang juga salah ya, sama pocong gitu. Ini BTW gue rada spoiler, tapi terserah sih. Sebenarnya ini adalah adegan yang mungkin cukup powerful untuk menjadi sebuah gimmick yang bukan dari segi sensasinya doang gitu, tapi juga dari segi idenya sih menurut gua. Kalau misalnya lo mau skip silahkan, mungkin sekitar 15 detik terlalu balik lagi dari detik sekarang ini, tapi kalau misalnya mau tetap ngikutin monggo. Dan yang paling shockingnya menurut gua adalah fucking ML cuy, sama pocong cuy, asli. Carissa fucking Peruset cuy, seorang CGI bro. Tiba-tiba film ini memang jadi kayak Beauty and the Beast dengan genre horror bokep cuy. Memang seperti itu versi Prancisnya, yang mana di film Prancisnya itu kan tadi seperti gue udah bilang ya, bahwa si evil entity-nya adalah monster berlendir nggak jelas yang lo nggak tahu mukanya yang mana, badannya yang mana, kakinya yang mana. Kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya ngomongin apa sih? Pelet kah? Santet kah? Teluh kah? Gitu. Dan siapa yang ngirimin dan apa yang melatar belakanginya? Setelah ditelusuri, film yang udah dilokalisasi ini adalah film yang seperti aslinya, yaitu adalah film art, yang mana gue juga ragu akan cocok sama penonton Indonesia apa enggak.
Gua mau ngasih pengantarnya dulu nih terkait dengan art film. Sebelum lo nanti jadi kayak supporter bola yang tadi gue udah jelasin di awal. Apresiasi film art itu kurang lebih mirip-mirip sama bagaimana kita mengapresiasi karya seni. Dimana hukum kausalitas atau sebab akibat yang berlaku di kehidupan kita, yang realita ini, itu seringkali nggak berlaku di situ. Pertanyaan yang tepat lebih kepada film ini tentang apa sih? Film ini tuh mengekspresikan apa sih dari si filmmakernya. Contoh filmmaker yang cukup terkenal di film seperti ini kurang lebih kayak David Lynch, kemudian Terry Gilliam, Lars von Trier, Akira Kurosawa, Stanley Kubrick. Film yang gue tonton pas zaman kuliah gitu hampir setiap hari. Tapi apakah sekarang gue masih kuat nontonnya? Tidak, saudara-saudara, karena memang itu biasanya memberikan efek ngantuk luar biasa dan bikin pusing gitu. Sementara sekarang udah tua, udah banyak yang harus dipikirin, biasanya nggak kuat gue nontonnya. Nah, apakah art film itu harus bikin ngantuk? Jawabannya sebenarnya nggak juga. Ada juga film-film yang harus seru aja nontonnya. Dalam film itu ada istilah yang namanya onirik. Onirik itu bahasa Yunani yang asal katanya adalah oniros, yang artinya adalah mimpi. Dan kata onirik ini populerkan oleh John Cocteau, yang mana dia menjelaskan metafora dalam pengalaman menonton film. Film itu punya kecenderungan suka bersifat absurd, surrealistik, terus kemudian simbolik, dan mengabaikan hukum realita fisik yang kita ketahui sehari-hari. Logikanya yang dipakai itu lebih kayak logika mimpi yang penuh simbol, seakan-akan kita dibawa masuk ke dalam subconscious mind-nya si filmmakernya. Nah, ini gue tampilin tulisan si Cocteau yang tadi gue bilang terkait dengan onirik tadi. Sebenarnya kan nonton film itu kayak kita lagi mimpi kan, dimana di situ ada sequence by sequence yang pada akhirnya menarasikan sesuatu. Itu semua kita nggak bisa kendaliin kayak gimana. Nah, nggak jarang para surrealis filmmaker itu menggunakan nature-nya mimpi tersebut ke pembuatan film. Dan alasan kenapa kita sering dibikin ngantuk sama filmnya, seringkali ada unsur kesengajaan sebenarnya, karena di dalam kondisi kita ngantuk itu kita masuk ke dalam frekuensi tertentu di otak kita, sehingga kita masuk ke dalam fase dream state, yang mana itu gampang banget di inceptionin gitu. Kalau pernah nonton film Inception pasti tahu maksud gue apa. Seringkali kalau misalnya kita nonton art film itu, udahannya tuh kayak tiba-tiba hidup lo jadi gloomy, bawah sadar lo ada yang kepatil gitu. Kayak seolah-olah hidupnya jadi berbeda, tiba-tiba kok hidup gue jadi kayak gini. Terkait dengan simbolisasi-simbolisasi yang ada di film art itu, baiknya memahami dulu terkait dengan konteks budayanya, sosialnya, sejarahnya mungkin. Art film itu lebih works ke orang-orang yang memang ngerti-ngerti aja, atau emang yang mau ngulik. Makanya art film itu dikatakan sebagai karya yang sifatnya itu intelektual. Nah, balik lagi ke film Possession, yang menarik di sini adalah pengalaman menonton kita itu seakan-akan kita dibawa ke dunia yang lain, yang mana itu dari pemilihan visualnya. Film ini menggunakan kayak film noir, yang mana biasanya itu kayak di film-film detektif gitu ya, melodramatis, yang bahasanya itu kaku, natural, dan poetik. Kalau misalkan di-compare dengan film-film Indonesia lainnya, film ini cukup memiliki kualitas visual dan produksi yang keren sih. Tapi sebenarnya kita punya juga film yang nuansanya tuh mirip banget sama film ini. Itu adalah film Kala, yang mana memadukan noir dengan unsur klinik di dalamnya. Dengan gaya visual di dalam film Kerasukan ini memang berbeda banget sama Possession film aslinya. Yang mana di film aslinya tuh lebih kayak tipikal film-film tahun 70-an ya, yang mana itu kan sebenarnya tahun 81. Kerasa lah film-film 70-an kayak film-filmnya Stanley Kubrick, yang mana di situ banyak ruang-ruang kosong gitu kelihatannya, banyak lorong-lorong, banyak ruang-ruang liminal yang secara bawah sadar tuh bikin kita nggak nyaman. Segi akting dan bahasa yang dipakai juga lebih kayak yang poetik, tapi lebih teatrikal gitu, lebih lebay-lebay daripada yang kayak film Possession Kerasukan ini kan lebih kayak film noir yang orangnya tuh lebih cool, lebih kalem. Kalau ini emang kayak lebih exaggerated banget. Ketika gue menonton film ini, gue cukup wondering sih, jangan-jangan ini film punya referensi sama horor-horor bokep di tahun 80-an, 90-an yang mana Indonesia punya gitu. Kalau iya, menurut gue sih bakal menarik sebenarnya, karena itu jarang diangkat lagi gitu, jarang di-revive lagi dengan bahasa yang kaku, dengan apa-apa ngomongin birahi. Menarik untuk dibincangkan dari film ini adalah pemberian clue. Memang sepintas kayak kelihatan jalan pintas ya, tapi
itu balik lagi ke subjektivitas penonton. Kalau misalnya di film aslinya bisa gue sangat amat apresiasi karena itu lebih ke dialognya sih yang menurut gue deep banget, dimana ada kata-katanya si siapa Helen yang kalau nggak salah yang freedom is evil gitu, mengarahkan bahwa possession yang dimaknai di judulnya ini sebenarnya possession yang mana sih, possession kesurupan kah atau possession yang lainnya gitu. Itu menjadi clue besar yang menurut gue penyampaiannya keren. Dan yang menurut gue menjadi sorotan di sini adalah Carissa Peruset ya, yang mana itu berbeda sama karakternya Isabella Adjani yang namanya Anna di dalam film aslinya. Yang mana si karakter Ratna ini lebih pasif agresif, tapi tetap dalam produksi itu pasti akan penuh tekanan dan secara mental juga pasti akan memberikan damage tertentu gitu. Dan Carissa Peruset layak diberikan apresiasi di sini. Nah, balik lagi ke supporter bola yang di awal, sebenarnya memang itu adalah kebebasan dari penonton yang mau berekspresi jujur kayak gimana. Tapi yang gue sayangkan sebenarnya kalau misalnya film yang sifatnya artsy seperti ini, baiknya itu lo nonton bener-bener khusyuk. Nah, menonton film art itu lebih sakral sifatnya. Sebenarnya Falcon ini memproduksi film ini tujuannya lebih ke apa? Apakah untuk branding bahwa Falcon punya film yang tidak biasa, atau market oriented dan bisnisnya, atau juga punya muatan mengedukasi dengan membuat karya yang groundbreaking untuk memperkenalkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia bisa loh naik level. Ada hal yang sebenarnya bikin gue khawatir terkait film ini, karena jangan-jangan ada kesalahan strategi pemasaran di sini. Karena kan kalau misalnya di trailer kita bisa lihat bahwa di situ ada adegan-adegan kayangnya dan pocong. Jangan-jangan itu hanya untuk menarik market yang udah jelas, mana kan di bawah masuk ke dalam bioskop, ketika nonton filmnya ternyata ini sesuatu yang lain gitu, dan itu menggagalkan ekspektasi mereka. Gue mikir jangan-jangan si penonton bola yang sempet gue bahas di awal itu adalah kategori yang itu gitu. Ketika mereka dikasih art film, ini kayak film apa sih, dan akhirnya mereka jadi ribut sendiri kayak gitu kan. Atau jangan-jangan objektifnya adalah memang bikin film yang what the fuck, what the hell sekalian gitu. Ya balik lagi sebenarnya kalau misalnya film art itu bebas filmmakernya mau bikin kayak gimana juga. Kalau misalkan film ini adalah market oriented, apa nggak pemilihan settingnya itu kayak Indonesia pra kemerdekaan gitu misalnya, dimana bahasa baku itu masuk inline, terus kemudian setan pocongnya juga masuk, supaya mengalienasi penonton ke dalam dunia yang lain itu juga bisa masuk, dan itu akan lebih smooth. Secara Indonesia itu masih membutuhkan kadar relatedness yang pas menurut gue sih pribadi. Dan tapi tetap film ini adalah film yang layak diapresiasi karena keberaniannya harus batas-batas konvensional lah, bahwa film Indonesia itu harus based on apa yang viral, film Indonesia itu harus dangkal, dan ini bisa menjadi benchmark apakah horor Indonesia itu bisa naik level ke tahap yang lebih